Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi di channel kami, di channel Gio Habit Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi tips ya teman-teman, cara masteran murai batu agar cepat masuk ya teman-teman. Dan berikut ini teman-teman, tips ampuh masteran murai batu agar cepat masuk. Nah, ikuti terus video ini teman-teman agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah stay di video ini. Saya doakan kalian sehat selalu dan juga murah rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua ya teman-teman? Semoga semua baik-baik saja, dan juga kita akan lanjut ya teman-teman, langsung saja. Cara masteran murai batu yang paling efektif dapat dilakukan dengan menggunakan suara isian dari burung lain ya teman-teman. Cara pemasteran ini juga sudah dibuktikan ya teman-teman oleh para pecinta burung kicau yang akhirnya mendapatkan burung dengan kualitas yang sangat bagus setelah mengaplikasikan teknik pemasteran ini ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, lalu apakah kita harus mempunyai dan memiliki teman-teman burung kicau lain untuk memaster burung murai batu kesayangan kita? Nah teman-teman, tenang saja, karena pada era sekarang ini ataupun pada zaman sekarang ini adalah zaman yang sudah canggih ya teman-teman, dimana zaman yang sudah modern, maka kita tidak dituntut ya teman-teman untuk menghadirkan burung secara langsung, karena kita dapat dengan mudah teman-teman melakukan pemasteran menggunakan MP3, menggunakan kaset CD ataupun menggunakan memori, dan juga banyak sekali ya teman-teman sekarang audio ataupun speaker yang diperjualbelikan di toko-toko online ataupun toko-toko outlet terdekat ya teman-teman, yang tujuannya supaya lebih efisien dan praktis teman-teman. Nah, lalu apa saja ya teman-teman suara untuk jenis isian yang bagus untuk murai batu kesayangan kita? Berikut ini teman-teman, suara yang bagus untuk burung murai batu, saran dari kami, rekomendasi dari kami ya teman-teman, dan menurut pengalaman kami dan juga teman-teman kicau murai batu yang lainnya, kami menyarankan yaitu dari suara burung lobit, burung cililin, burung kenari, burung pelatuk, dan suara burung cucak jenggot ya teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa suara isian yang wajib ada. Abu-abu, maksudnya abu-abu itu adalah besetan ya teman-teman, ataupun dan tidak boleh ada untuk masteran burung murai batu teman-teman. Nah teman-teman, inilah beberapa jenis suara masteran murai batu yang wajib yang dimiliki, yang harus kalian masterkan kepada burung murai batu kalian, yaitu yang wajib adalah lobit, kenari, cililin, pelatuk, dan juga cucak jenggot ya teman-teman. Untuk kategori suara yang wajib untuk isian burung murai batu kalian, Anda sebaiknya pilih salah satu saja ya teman-teman, sesuaikan dengan suara ataupun karakter jenis suara murai batu kalian, dengan asumsi ataupun anggapan suaranya panjang ya teman-teman, ataupun memiliki durasi yang panjang. Dan juga teman-teman, ada beberapa jenis suara opsional untuk burung murai batu. Yang pertama adalah suara serindit teman-teman, selanjutnya ada gereja tarung, tengkek buto ataupun tengkek, ada suara elang, dan juga suara parkit teman-teman. Kategori suara opsional ini
adalah suara isian yang bisa berdampak baik dan juga berdampak buruk ketika dibawakan oleh burung murai batu, karena ada beberapa murai batu yang tidak cocok untuk beberapa suara burung isian ya teman-teman. Nah, berikut ini teman-teman kalian harap hati-hati. Berikut ini adalah suara isian yang tidak baik untuk murai batu ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, kalian harus ketahui dan simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama adalah suara perenjak teman-teman. Selanjutnya suara jalak suren, jalak kebo, cucak rowo, anis kembang ya teman-teman, ciblek, anis merah, kutilang, cucak hijau, rujukan, black throat ya teman-teman, betet, bio, suara anjing dan juga suara kucing teman-teman. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya ya teman-teman, mengapa suara di atas yang saya sudah sebutkan tadi tidak baik untuk murai batu. Nah, karena suaranya patah-patah teman-teman dan sangat sulit untuk ditirukan teman-teman. Jadi murai batu ini dituntut mempunyai suara yang durasinya panjang, tidak patah-patah teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke inti dari video ini ya teman-teman. Cara memaster ataupun masteran murai batu agar cepat masuk. Untuk prosesnya sendiri, memaster murai batu agar cepat masuk, efektif dan juga efisien, maka Anda harus memperhatikan 3 faktor teman-teman untuk menunjang saat proses pemasteran ini berhasil ataupun sukses. Nah teman-teman, 3 faktor ini adalah, yang pertama teman-teman, simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, mengkondisikan dan mempersiapkan di lingkungan yang tenang ya teman-teman. Artinya kalian harus mempersiapkan tempat yang bagus, yang tenang, tidak berisik, dan sangat tidak ada suara-suara bising ya teman-teman. Itu yang pertama untuk memasteran murai batu ini ya teman-teman, bukan untuk membuat mental murai batu menjadi naik. Biasanya kita pajang murai batu di tempat yang ramai. Kalau ini kebalikannya ya teman-teman, ketika kita ingin memaster murai batu agar cepat masuk, kita harus mengkondisikan dan mempersiapkan di lingkungan yang tenang ya teman-teman. Jadi kalian harus garis bawahi, mengkondisikan dan mempersiapkan di lingkungan yang tenang. Oke teman-teman, untuk poin kedua adalah waktu pemasteran. Jadi kalian harus mempertimbangkan kapan waktu pemasteran yang tepat. Nah teman-teman, untuk pengalaman kami sendiri, kami biasanya memaster murai batu itu pada pukul 5 sore ya teman-teman. Jam 5 sore itu sudah saya masteri ataupun kita sudah kasih suara isian sampai jam 8 malam atau lebih ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kesehatan burung. Nah, jadi teman-teman, kita harus memperhatikan kesehatan burung, karena kesehatan burung ini juga mempengaruhi keberhasilan saat kita memberikan isian ataupun masteran ke burung murai batu kesayangan kita ya teman-teman. Nah teman-teman, jika 3 hal tersebut sudah dapat dikondisikan dan dipersiapkan dengan baik, maka kalian dapat melakukan pemasteran murai batu. Nah selanjutnya teman-teman, hal yang perlu diperhatikan sebelum memaster, ada beberapa persyaratan ya teman-teman yang harus dipenuhi oleh burung pemaster adalah, yang pertama, suara burung untuk memaster murai batu harus memiliki irama lagu yang sesuai dengan burung murai batu ya teman-teman. Irama lagu yang tidak sesuai antara burung master dengan burung yang akan dimaster akan mengakibatkan suara yang dibunyikan oleh murai batu atau burung yang dimaster menjadi buruk ya teman-teman, ataupun menjadi jelek suaranya. Dan poin yang kedua adalah memiliki variasi suara yang banyak teman-teman. Dan yang terakhir, untuk poin yang terakhir, suara burung pemaster harus memiliki cengkok dan mengalun teman-teman. Selanjutnya, untuk soal tips masteran murai batu yang baik agar isian burung lain ini bisa masuk, maka teman-teman perhatikan
Dan simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, siapkan audio yang terbaik ya teman-teman untuk burung murai batu kesayangan kalian. Nah, jika sumber ataupun asal suara yang digunakan dalam teknik pemasteran adalah dari CD ataupun MP3 handphone, maka sebaiknya usahakan untuk menyediakan audio ataupun MP3 dengan kualitas yang bagus ya teman-teman, dengan kualitas HD ya teman-teman. Nah, hal ini bertujuan agar burung dapat merekam suara yang jernih dengan tepat ya teman-teman. Kelebihan dari teknik ini adalah hematnya tempat dan juga biaya yang dikeluarkan ya teman-teman. Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal karena kita hanya menggunakan suara MP3. Dan selanjutnya, pilih burung masteran yang mempunyai suara gacor ya teman-teman. Selain menggunakan CD ataupun MP3, Anda juga bisa melakukan teknik pemasteran ini untuk murai batu dengan cara menghadirkan burung kicau asli secara langsung ya teman-teman. Jika kita mempunyai uang yang lebih, kita boleh mempunyai ataupun membeli burung kicau asli ya teman-teman. Nah teman-teman, isian yang bagus untuk murai batu yaitu burung kenari ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah lovebird. Yang ketiga adalah suara burung cucak jenggot dan cililin ya teman-teman. Keunggulan yang kita peroleh dari teknik pemasteran ini yaitu hasil dan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan dengan teknik memaster murai batu dengan menggunakan MP3. Nah teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya mengapa bisa demikian. Nah, karena akan berdampak juga pada isian burung murai batu. Yang harus dicermati yaitu kalian harus memilih burung yang gacor agar teknik pemasteran berjalan dengan lancar dan maksimal ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita kupas semua tentang masteran ini. Selanjutnya adalah pilih waktu yang tepat. Untuk waktu ataupun jam pemasteran murai batu sebenarnya bisa dilakukan baik di siang hari, sore hari, malam hari, atau bahkan pagi hari ya teman-teman. Kalian bisa menstimulasikan burung murai batu dengan memperdengarkan suara kicau burung beberapa kali dalam sehari ya teman-teman. Namun teman-teman, saya mempunyai rekomendasi dan saran. Saya memaster murai batu itu pada waktu mulai pukul 17 ataupun jam 5 sore sampai jam 8 malam ya teman-teman, atau bisa lebih, bisa sampai jam 9 atau jam 10 ya teman-teman. Alasannya karena pada waktu itu burung sudah fokus, sudah istirahat, dan burung bisa lebih cermat dan juga lebih efisien ketika di master ya teman-teman. Nah oke teman-teman, selanjutnya buat lingkungan kondusif ya teman-teman. Idealnya dalam teknik memaster burung murai batu harus disediakan lingkungan yang nyaman dan kondusif ya teman-teman. Mengapa harus kondusif? Karena agar burung murai batu kesayangan Anda bisa berkonsentrasi saat di master ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan kerodong atau disekat agar tidak saling melihat ya teman-teman, jika kalian menggunakan masteran burung asli ya teman-teman, atau isian burung asli. Namun jika menggunakan suara MP3 kalian bebas, kalian bisa jauhkan suara MP3, namun pastikan suara MP3 ini bisa terdengar jelas ya teman-teman. Nah oke teman-teman, selanjutnya teknik pemasteran. Bagi kalian yang menggunakan teknik pemasteran dengan cara MP3, kalian bisa menggunakan volume kecil saja ya teman-teman, sehingga terdengar sayup-sayup. Akan tetapi jika kalian menggunakan suara burung asli, sebaiknya tempatkan burung tersebut dengan jarak yang berjauhan ya teman-teman, karena bisa saja burung murai batu menjadi liar saat bertemu dengan lawan sejenis ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian menggunakan pemasteran dengan cara MP3, sebaiknya kalian menggunakan volume kecil ya teman-teman. Maksudnya agar murai batu ini penasaran dan juga lebih fokus ya teman-teman ketika mendengar suara yang agak sayup-sayup. Jadi
Ini juga bisa meningkatkan konsentrasi murai batu agar bisa merekam suara isian yang kita berikan. Nah, oke teman-teman, itulah beberapa langkah yang dapat kalian lakukan sebagai cara memaster burung murai batu yang benar. Berhasil atau tidaknya teknik pemasteran murai batu yang kamu gunakan tergantung pada tingkat kesabaran kalian ya teman-teman, dan juga faktor genetika yang dibawa burung sedari lahir ya teman-teman, atau tergantung dari terah burung tersebut dan juga kecerdasan burung tersebut ya teman-teman. Burung itu sama seperti kita ini manusia mempunyai kelebihan tersendiri, dan juga burung juga sama ya teman-teman. Tingkat kecerdasan burung itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang bagaimana cara memaster murai batu agar cepat masuk ya teman-teman. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukai video ini, dan saya ingin tahu teman-teman pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jika ada pertanyaan silahkan jangan ragu, tulis saja di kolom komentar, nanti akan kami respon melalui video ataupun kita buatkan konten sesuai dengan pertanyaan kalian. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Giova. Salam satu hobi, salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.